Bisakah kamu memberi aku bayi? Harus melihat bagaimana dia menawar. Berapa harga yang kamu inginkan? Aku. Minggu kerja 5 hari. Setiap hari lebih dari 10 pelanggan. Hitung pendapatan bulanan 100.000. Kecuali saat haid aku datang. 1 tahun akan ada lebih dari 1 juta. Aku lihat kamu sangat lucu. Aku akan memberi kamu diskon 20%. Setelah mendengarkan kutipannya, Lao Huang menekuk kakinya dan lari. Sebelum berangkat, jangan lupa untuk berbalik dan memberikan pujian. Kamu benar-benar orang yang baik. Alasan mengapa Lao Huang ingin mencari seseorang untuk melahirkan anak adalah karena dia punya istri hamil dan akan melahirkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa pada malam mereka lari ke rumah sakit. Lalu ada kecelakaan. Karena sopir taksi menolak untuk mengemudi. Saat mengemudi, pakaian istri baru saja tertabrak pintu mobil. Kecepatan taksi lebih cepat dan lebih cepat, menyeret istri yang akan melahirkan beberapa ratus meter. Dengan kejam, akhirnya istri dan anak yang belum lahir tidak bisa diselamatkan. Yang mengarah ke mayat, 2 kehidupan. Sejak saat itu, Lao Huang berubah menjadi hakim taksi. Hanya ditolak untuk dibawa. Harga serampangan dan jalan memutar. Setelah Lao Huang menangkapnya, mereka semua akan dibunuh olehnya. Tapi malam ini, dia bertemu dengan orang yang galak. Lao Huang melihat pasangan dari jauh. Ditolak oleh sopir taksi. Jadi dia bergegas maju. Hentikan mobil itu. Saudara laki-laki. Aku ingin naik taksi. Kemana kamu mau pergi? Guantang. Lalu pergi ke Teluk Toan. Naik mobil. Setelah Lao Huang masuk ke dalam mobil, dia mulai menanyainya. Mengapa menolak untuk membawa pasangan tadi? Jangan berharap kata-kata pengemudi membuatnya merasa sedikit masuk akal. Jadi dia memutuskan untuk turun dari bus di sini dan tidak pergi ke Teluk Toan lagi. Jangan berharap pengemudi tiba-tiba berteriak harga tinggi untuk 100 dong. Lao Huang dengan marah meraih sabuk pengaman. Remas lehernya. Dia ingin membunuhnya seperti biasa. Siapa sangka kaca spion mobil ini tidak bisa melepasnya lagi. Jadi dia dengan mudah mengambil sebuah kotak aluminium. Pukul 1 di kepala. Tapi setelah beberapa perjuangan, daya juang pengemudi tidak berkurang. Sebaliknya, pengemudi memanfaatkan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Dia melepas sabuk pengamannya dan mengambil tongkat polisi. Mengalahkan Lao Huang sekali. Tapi ini untuk pengemudi. Dia belum melampiaskan amarahnya. Jadi dia langsung mengejar Lao Huang untuk bertarung. Sampai setelah yang terbaik, baru saja berhenti. Sebelum pergi, dia mengambil semua uang di dompet Lao Huang. Lao Huang menderita sekali. Keesokan harinya, dia mengubah rencana pembunuhannya. Dia menemukan bos gangster yang sebelumnya membeli asuransi dengan dia dan membeli pistol darinya. Pulang setelah bekerja, dia segera mulai berolahraga untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya. Waktu yang tersisa, kemudian berlatih tindakan menggambar senjata untuk membunuh seseorang. Meningkatkan kekuatan tempur. Ditambah dengan bantuan senjata. Lao Huang segera mulai keluar mencari umpan. Seperti biasa, dia memanggil taksi. Setelah masuk ke dalam mobil, hal itu mulai menimbulkan masalah bagi pengemudi. Dia tidak menyangka supir taksi ini mengejutkannya lagi. Apapun permintaan yang dia buat, pengemudi itu tidak mengeluh tetapi setuju dengannya. Saudara laki-laki, kamu adalah pengemudi yang baik. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan uang 100 dong dan memasukkannya ke pengemudi. Tapi kata supir baru mulai jadi tidak perlu bayar. Lao Huang berkata perlakukan saja seperti aku mengundangmu minum teh. Setelah selesai bekerja, dia pergi ke pinggir jalan untuk makan larut malam. Saat ini, beberapa supir taksi ada di meja sebelah. Menyombongkan segala macam hal. Bahwa mereka memotong penumpang. Lao Huang mendengarkan, lalu membayar dan pergi.
Sebelum pergi, dia meminta untuk meminjam korek api dari pemiliknya. Dan para supir taksi itu masih berdiri di sana menyombongkan diri sekarang. Tiba-tiba ada yang tahu. Mobil mereka terbakar. Beberapa dari mereka bergegas menuangkan air untuk memadamkan api. Ini mungkin karena mereka berada dalam kelompok. Kalau tidak mungkin itu kalian, bukan mobilnya. Lao Huang baru saja membakar taksi seseorang. Lagi menangkap seorang pengemudi menolak untuk mengemudi. Wanita tua itu tidak bisa membawanya karena perabotannya terlalu berat. Dia meminta bantuan pengemudi, tetapi sopir memarahinya. Minta tambahan $50. Setelah dia masukkan ke dalam mobil, tasnya penuh dengan air. Dia menurunkan semua barang bawaan wanita tua itu. Lao Huang melihat ini dan bergegas mendekat. Aku tidak suka hantar kamu. Jika anak aku ada di sini, maka aku akan memanggilnya untuk membunuhmu. Apa? Kenapa kamu tidak mengantar nenek ini? Anak muda, ajari dia. Dia menggertak orang tua itu. Aku terus menindas seseorang yang tangguh seperti kamu. Gimana? Tolong antar wanita tua ini. Apa bedanya bagimu? Antarlah nenek ini. Aku tidak suka mengantarnya. Apakah kamu akan menggigit aku? Jangan dorong aku lagi. Mendorongmu, aku akan memukulmu juga. Anak muda. Orang tipe ini harus berjuang. Pukul dia. Pantas saja Lao Huang langsung mengeluarkan senjatanya. Tiba-tiba, 2 tembakan ditembak dan dibunuh. Barang simulasi Paman Dat. Wanita tua itu sangat ketakutan sehingga dia tiba-tiba tersentak. Keesokan harinya polisi memanggil satu-satunya saksi. Itu wanita tua yang datang untuk bertanya. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan. Wanita tua itu semua berkata bahwa dia sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat mengingat dengan jelas. Menunggu setelah polisi pergi, wanita tua itu merendahkan suaranya. Jangan lihat aku tua. Aku sama sekali tidak bersalah dengan saudaraku. Supir taksi selalu dibunuh oleh orang lain. Polisi tidak bisa menyelesaikan kasus ini selamanya. Jadi kerumunan taksi dan wartawan media segera blokir pintu kantor polisi tersebut. Sutradara enggan menekan. Karena bawahannya adalah Akuang. Yang lebih kebetulan adalah Lao Huang dan Akuang berteman baik lagi. Jadi Lao Huang selalu mendengarkan kecenderungan polisi untuk memecahkan kejahatan darinya. Setelah memastikan polisi tidak menemukan petunjuk apapun, Lao Huang mulai keluar lagi mencari umpan. Kali ini dia membidik seorang sopir taksi memikat gadis mabuk di depan bar. Setelah Lao Huang menyaksikan pengemudi dengan matanya sendiri bawa gadis mabuk itu ke mobil, segera melajukan mobil untuk mengejar. Mobil taksi berkendara ke jembatan terpencil. Lao Huang mematikan lampu mobil dan mengejarnya. Di mana tempat ini? Bukan rumahku. Ini adalah rumah kita. Apa yang kamu katakan? Selesai berbicara sopir cabul segera bergegas menuju gadis itu. Saat ini, Lao Huang juga mulai beraksi.